123.008 dari kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada video ini, saya akan bahas tugas analisis mitigasi konflik lingkungan dengan membandingkan dua studi kasus, yang pertama di Indonesia dan satu kasus konflik lingkungan global. Untuk kasus Indonesia, saya memilih kasus korupsi Tata Niaga Timah PT Timah di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 300 triliun, sebagian besar akibat kerusakan lingkungan. Untuk kasus global, di sini saya memilih tumpahan minyak Montara di Laut Timur tahun 2009 yang mencemari perairan Indonesia dan Australia. Saya memilih kedua kasus ini karena keduanya nyata terjadi, datanya lengkap, dan menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kelalaian tata kelola, baik dari sisi pengawasan sumber daya alam di dalam negeri maupun dari sisi industri ekstraktif lintas negara. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifan Siahaan, turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kasus ini terbongkar oleh Kejaksaan Agung pada awal 2024. Kronologinya, selama periode 2015 ke 2022 terjadi praktek tata niaga timah ilegal di wilayah izin usaha pembangunan atau IUPPT Timah Tbk di Bangka Belitung. Sejumlah swasta menambang di area IUPPT Timah secara ilegal. Lalu hasilnya dicuci melalui kerjasama, sewa menyewa, alat penguburan yang sebenarnya fiktif. Selain merugikan secara material, dampak kerugian lingkungan di Bangka Belitung akibat korupsi timah juga muncul. Dari visual satelit, kerusakan lingkungan adalah 2 kali lipat luas Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumadena dilansir tribunnews.com pada Selasa 2 April 2024. Kemudian dikutip kompas.com, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 menunjukkan luas lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini adalah seluas 20.078,1 hektar. Jumlah itu masuk ke area pemukiman, zona pemerintah, dan kawasan perekonomian. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini ada sekitar 12.000 kolam bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung menunggu untuk direklamasi. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan aktor yang terlibat antara lain adalah Harvey Mois sebagai perwakilan smelter swasta, pengusaha pemilik smelter seperti Swito Gunawan dan Tamron alias Aon, mantan pejabat Dinas ESDM Bangka Belitung, hingga mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Penyebab konflik ini adalah lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang di luar izin resmi, serta kong kali kong antara pengusaha dan oknum pejabat yang membiarkan praktek ini berjalan selama 7 tahun. Dampaknya sangat besar, total kerugian negara mencapai 300 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 271 triliun adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan, meliputi kerugian ekologi, lingkungan, dan biaya pemulihan lahan yang digaji ilegal mencapai lebih dari 170 hektar baik dari kawasan hutan maupun non-hutan. Akibatnya muncul ribuan lubang tambang atau kolong yang tidak direklamasi, mencemari sumber air, dan juga memicu konflik baru antara manusia dengan swasta seperti buaya karena habitatnya rusak. Kasus global yang saya pilih adalah tumpahan minyak Montara pada Agustus 2009. Sumur minyak lepas pantai Montara milik perusahaan PT TEP Australia, anak usaha perusahaan minyak Thailand yang beroperasi di perairan Australia, mengalami ledakan dan kebocoran selama lebih dari 2 bulan. Minyak mentah tumpah ke Laut Timur sebelum sumur berhasil ditutup. Total tumpahan di perairan sekitar 3.000 barel minyak mentah karena posisi geografis Laut Timur yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur. Pencemaran ini ikut mencemari wilayah perairan Indonesia. Aktor yang terlibat di sini adalah perusahaan PT TEP Australia sebagai pihak yang menyebabkan tumpah tadi, pemerintah Australia sebagai negara tempat kejadian, serta pemerintah Indonesia yang mewakili kepentingan nelayan dan petani rumput laut di NTT yang terdampak. Penyebab utama adalah kegagalan teknis pada sumur pengeboran lepas pantai serta lemahnya standar keselamatan operasi. Dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sangat nyata, teman-teman. Ekosistem laut tercemar dalam jangka panjang, bahkan biodata laut dan terumbu karang terdampak, sementara nelayan dan petani di NTT mengalami kerugian ekonomi karena hasil tangkapan dan budidayanya menurun drastis akibat dari kasus tersebut.
Pada 21 Agustus 2009, kilang minyak Montara yang beroperasi di lepas pantai Australia meledak. Tumpahan minyak dari pengeboran yang dioperasikan oleh anak perusahaan asal Thailand itu mencapai perairan Nusa Tenggara Timur. Di episode khusus hari ini, koresponden Miftah Farid mengajak Anda menelusuri jejak yang ditinggalkan dari ledakan kilang minyak Montara. Hasil rumput laut terbaik di Nusa Tenggara Timur. Desa di ujung selatan Kabupaten Kupang itu pernah menghasilkan lebih dari 500.000 ton rumput laut per tahun. 12 miliar rupiah dihasilkan desa yang hanya berpenduduk 1.500 jiwa itu. Harga 1 kilogramnya mencapai Rp22.500. Tapi itu dulu, cerita jaya yang hanya bisa mereka kenang. Terakhir harga anjlok menjadi hanya Rp500 per kilo. Jangan bicara ton, 1 kilo rumput laut saja sudah tidak ada di desa itu. Kami membiarkannya rusak di dalam laut. Tidak ada rumput laut yang tersisa. Mereka bertahan hidup mencari ikan yang mulai langka. Maka kalau bagi saya pendapatan masyarakat kalau dibandingkan dengan artinya sebelum terjadinya pencemaran ini sendiri, bagi saya bahwa memang sangat menurun, dan itu terbukti. Dahulu, setiap kali melaut selama 10 hari, nelayan di Wesapa mampu mengangkat 4 ton ikan senilai Rp20 juta. Kini mereka maksimal hanya mampu mendapatkan 200 kg. Hasil penjualan tak sebanding dengan bahan bakar dan upah pekerja. Miftah Farid, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk kasus timah di Bangka Belitung, upaya mitigasi yang sudah dilakukan adalah yang pertama adalah proses hukum oleh Kejaksaan Agung yang menjerat 22 tersangka, termasuk adalah Harvey Mois dengan hukuman penjara 6,5 tahun dan harus membayar uang pengganti. Selain itu, pemerintah daerah serta Walhi mendorong monitoring izin tambang baru serta program rehabilitasi lahan dan kolong bekas tambang. Namun, efektivitas upaya yang dilakukan masih terbatas. Banyak pihak termasuk Walhi menilai vonis tersebut yang dijatuhkan terlalu ringan dibanding dengan kerugian 300 triliun yang ditimbulkan dan tidak sebanding dengan kerusakan ekologi jangka panjang. Hambatan utamanya adalah mitigasi pemulihan lahan bekas tambang membutuhkan waktu sangat lama dan besar biayanya. Sementara kolong-kolong yang direklamasi tersebut menimbulkan korban jiwa akibat tenggelam dan konflik dengan satwa liar. Untuk kasus Montara, mitigasi yang dilakukan yaitu meliputi penutupan sumur oleh PT TEP, pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut oleh Indonesia, serta pengajuan klaim kompensasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia dan PT TEP yang masih beroperasi hingga bertahun-tahun setelah insiden. Efektivitasnya tergolong lambat, proses klaim ganti rugi membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade dan menyisakan ketidakpuasan, terutama bagi nelayan dan petani rumput laut di NTT yang terdampak langsung. Hambatan utamanya adalah persoalan lintas negara. Yang kedua, adanya perbedaan sistem antara Indonesia dan Australia, serta sulitnya pembuktian dampak ekologi jangka panjang di laut lepas. Jika dibandingkan kedua kasus tersebut punya perbedaan masing-masing. Yang kasus timah dipicu oleh korupsi dan lemahnya pengawasan domestik. Sedangkan Montara dipicu oleh kegagalan teknis industri dan lemahnya regulasi keselamatan lintas batas. Dan aktor yang terlibat juga berbeda-beda tentunya teman-teman. Kasus timah melibatkan pengusaha dan pejabat dalam negeri. Sedangkan Montara melibatkan korporasi asing dan 2 pemerintah negara. Namun ada persamaan penting di kedua kasus tersebut teman-teman. Masyarakat kecil, petambang tradisional dan nelayan menjadi pihak yang dirugikan, yang paling dirugikan. Sementara proses mitigasi dan ganti rugi berjalan sangat lambat dibanding dengan skala kerusakan yang terjadi. Pelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia adalah pentingnya sistem pengawasan berbasis data secara real time terhadap aktivitas tambang dan eksplorasi migas agar kerusakan bisa dicegah sejak dini, bukan ditangani setelah kerugian sudah sangat besar. Berdasarkan kedua kasus tersebut, saya merekomendasikan 3 hal. Yang pertama adalah penguatan pengawasan berbasis teknologi terhadap aktivitas tambang dan eksplorasi sumber daya alam, misalnya melalui pemantauan satelit dan pelaporan digital yang transparan. Yang kedua, adanya penegakan hukum yang sepadan dengan kerugian lingkungan, bukan hanya kerugian finansial negara. Yang ketiga, untuk kasus lintas negara seperti Montara, perlu adanya kesepakatan regional yang lebih mengikat. Agar apa? Agar proses kompensasi tidak memakan waktu puluhan tahun. Sebagai refleksi, kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola, transparansi, dan keberanian untuk menindak pelanggaran sejak dini, sebelum dampaknya menjadi tidak terkendali dan merugikan generasi yang mendatang. Terima kasih, sekian video dari saya. Bye-bye.